bareng Wakil Rakyat. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sahabat Parlemen, senang sekali kita ketemu lagi hadir di Citra Batik Parlemen untuk episode kali ini. Dan tentunya masih tetap dong ada Andari Krisna yang pastinya akan ketemu dengan narasumber yang begitu luar biasa. Di Citra Batik Parlemen kali ini saya udah hadirkan narasumber yang tentunya akan berbagi informasi juga dari Komisi 2. Ada Bapak Cecep. Halo Pak. Halo. Sehat Pak? Alhamdulillah. Ketemu lagi kita. Ketemu lagi ya? Iya, udah lama ya? Lagi. Iya, padahal Enggak, udah baru lama. 2 tahun. Oh iya, baru 2 tahun nggak ketemu. Iya baik. Lagi disibukin apa nih sekarang? Lagi sibuk apa? Sibukin ya situasi hari inilah. Sibuk di kantor, sibuk juga kerjaan yang lain, sibuk organisasi. Wah, padat lah. Ya, alhamdulillah. Komisi 2 ya sekarang? Sekarang Komisi 2. Luar biasa sekali nih Komisi 2. Kenalan dulu sama Komisi 2. Di Komisi 2 itu ada siapa aja? Tugasnya apa aja, ngapain aja, nah itulah pokoknya biar masyarakat makin tahu. Oke, kalau Komisi 2 itu urusannya sama apa nih? Coba. Kita di Komisi 2 ini, khusus periode ini ya, 2024-2029, ini komisi tergemuk. Gemuk banget, berapa? Emang 16. Serius? Serius. Dari kemarin-kemarin saya ketemu sama ketua komisi paling 9, 10, ini 16. Nggak tahu kenapa saya periode lalu 2019-2024 jadi ketua Bapemperda itu 16 pula. 16 kan? Juga, betul. Nah, sekarang jadi ketua Komisi 2 16 juga. Karena biar senang merenang sama Bapak ya, jadi biar gemuk ini ya. Jadi yang 16 itu saya sebagai pimpinan ya, ketua komisi, ada Pak Wakil Ketua Komisi itu, Pak Dani Pardian, ada Sekretaris Komisi itu Ibu Sri dari PKB. Nah, sisanya itu anggota. 13 orang. Iya benar, kalau sebutin satu-satu sampai subuh jadi, ya Pak. Jadi 16. 16. Terus Komisi 2 itu apa? Komisi 2 ini adalah komisi yang membidangi keuangan dan perekonomian. Wah, keuangan. Wah. Jangan dulu wah. Ini kalau ngomongin keuangan, wow. Jadi kita di Komisi 2 itu punya mitra kerja. Nah, mitra kerja ini adalah SKPD dan BUMD. Nah, SKPD-nya yang mana? Yang pertama ada BPKPD. Ya, Badan Pendapatan Keuangan Daerah. Terus ada juga Dinas Pertanian, Perikanan dan Ketahanan Pangan. Dinas itu. Juga ada Dinas Koperasi UMKM. Perdagangan. Wah, Bapak UMKM nih. Jadi gede-gede dinasnya gitu. 6 bidang. Jadi di BPKPD 6 bidang, di pertanian juga 6 bidang, di Dinas Koperasi pun juga 6 bidang. Terus kita punya mitra kita BUMD dari mulai Bank Galunggung, Bank BPR Arta Sukapura, CIJ, LKM Pancatengah, PT Abiakta Dharma Yasa, terus PDAM ya, air minum ya. Pantes aja gendut ini anggotanya yang diurusin termasuk BJB banyak. Juga. Termasuk BJB. Iya, karena kita punya saham di BJB. Luar biasa sekali. Pantes aja 16 anggotanya ya. 16 anggotanya. Karena ini yang diurusin yang gede-gede nih. Nah, tapi kalau misalnya ngomongin soal ekonomi nih, ekonomi daerah khususnya yang ada di Kabupaten Tasikmalaya, kayaknya lagi agak penurunan seperti itu, betul nggak sih Pak? Ya, ini kan nasional ya. Kalau di perspektif Bapak nih, kayak gimana? Geopolitik ya. Khusus untuk konteks Kabupaten Tasik, memang kalau saya kira dilihat, memang pertumbuhan ekonomi itu belum membaik ya. Tapi memang siklusnya ketika ada tahun politik, agak ini ya, pertumbuhan ekonomi ini. Kita kan tahu kalau di kabupaten ini adalah satu-satunya Jawa Barat yang melaksanakan pilkada. Yang pertama 27 November. Betul. Dan ada lagi pilkadanya lagi, ada PSU gitu. Jadi ya, tapi alhamdulillah lah secara global mah masih baik-baik saja. Berarti memang itu menjadi salah satu faktor ya akhirnya melambatnya pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Tasikmalaya. Kita lihat kalau ada pesta-pesta politik itu. Iya sih ya. Agak lumayan kan orang konsen kepada. Benar. Mereka agak lupa tuh untuk mengembangkan. Orang yang berinvestasi kan lihat dulu. Betul. Investor ini gimana nih keadaan ke depan, regulasi apa yang akan pemimpin yang terpilih itu akan
apa visi misinya kan nunggu itu kalau Nunggu investor. dulu. Jadi ya untuk pertumbuhan ekonomi. Ada dampaknya nggak sih apa? untuk masyarakat dengan adanya misalnya ya itu melambatnya pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Tasikmalaya ini, dampak masyarakatnya kayak gimana tuh Pak? Ya kelihatan lah. Para pengusahanya juga Lesu. seperti itu kayak. Terus perputaran uang juga saya lihat di perbankan kejar targetnya cukup lumayan kan. Iya. Masih belum kejar target. Itu berarti kan perputaran uang di Tasikmalaya masih belum maksimal ya. Oke, benar. Dan tadi ngobrol juga kan berarti UMKM juga masuk di komisi Bapak ya. UMKM ada UMKM di saya. juga. Nah, Dinas kan, UMKM loh. Iya, Dinas benar. Koperasi UMKM. Betul. Nah itu kan UMKM kalau kita tahu kan menjadi salah satu garda terdepan nih gitu kan UMKM. Apalagi memang geliat masyarakat yang di UMKM banget. Tapi dengan pertumbuhan ekonomi yang mulai agak melemah ini, mereka kena dampak juga nggak sih Pak? Pasti ada kalau kena dampak. Tapi kalau kita lihat, fondasi ekonomi di negara kita itu adalah UMKM. UMKM. Nah sekarang kondisinya Tanpa kayak gimana? UMKM ini kayaknya ekonomi nasional kita itu tidak akan sekuat ini ya. Iya. Dibanding dengan negara-negara lain. Kalau kelihatannya ya UMKM hari ini tergantung sektor UMKM-nya apa. Oke. Jadi kalau bicara UMKM kayaknya seksi juga ya. Iya. Ini UMKM regulasi pun juga banyak yang mendukung pada UMKM. Tapi kita di Komisi 2 mendorong kepada pemerintah jangan hanya by data, tapi harus by program juga. Yang paling saya kritisi untuk pemerintah ya, karena maaf kalau anggota dewan itu, kalau DPRD itu tugasnya ngomong. Jadi saya harus ngomong apa adanya. Iya. Saya lihat beberapa tahun ke belakang sampai tahun ini, kok perhatian terhadap Dinas Koperasi UMKM dan Perdagangan ini sangat minim dari pemerintah. Dari pemerintah. Padahal di dalamnya ada UMKM yang menjadi garda kita ini terdepan. punya koperasi ratusan yang harus dibina. Punya UMKM ratusan ribu. Udah nggak kehitung kalau UMKM benar. Nah, tapi kenapa program yang harusnya mendukung UMKM dan juga didukung oleh anggaran juga action dari pemerintah, saya mengkritisi beberapa kali ketika RDP, ketika rapat, ketika saya menyampaikan pandangan praksi, termasuk saya menyampaikan laporan LKPJ dari Komisi 2 gitu untuk Bupati. Saya mengkritisi kenapa ini seolah-olah dianaktirikan, padahal ini adalah ujung tombak ekonomi. Betul. Itu teh. Jadi saya tidak akan bagaimana UMKM hari ini, saya ngomong pemerintah aja lah. Karena saya adalah jembatan masyarakat kepada pemerintah. Betul. Saya kan wakil masyarakat, saya harus menyampaikan apa adanya. Apa sih? Saya ingin ke depan itu untuk perhatian UMKM dari regulasi. Bikin perda yang jelas tentang UMKM. Dulu pernah ada peraturan daerah tentang penataan pasar modern. Iya. Salah satunya kan produk UMKM bisa masuk ke minimarket. Nyatanya sekarang susah. Produk UMKM harus masuk ke Indomaret, ke Alfamart. Nggak apa-apa saya sebutkan ya, ke toko-toko jejaring itu. Karena disodorkan dengan berbagai kesulitan. Regulasi yang susah ya. Maksud saya pemerintah harus hadir di tengah-tengah kepentingan UMKM dan menjembatani UMKM dengan toko jejaring tersebut. Hanya ada salah satu ya toko yang memang milik Pribumi Singaparna yang bisa menampung produk UMKM. Dan itu juga masih ada kendala. Jadi tugas pemerintah ini siapkan regulasinya, siapkan programnya, siapkan anggarannya, siapkan juga pendampingannya. Itu adalah langkah konkret yang akhirnya membuat UMKM ini tetap bertahan ya Pak ya. Betul. Kita harus hadir lah di pemerintah daerah ini, harus hadir bagaimana bisa menjembatani. Saya menyuarakan hari ini, terima kasih Teh Riris sudah difasilitasi biar sampai. Saya menyuarakan karena saya juga salah satu pelaku UMKM Pak. Kedepan saya ingin kalau PSU ini selesai, ada bupati dan wakil bupati terpilih. Tolong itu perhatikan juga permodalan untuk UMKM. UMKM ya benar. Khusus dari APBD, jangan ngadalin kur yang dari nasional. Bikin aja kur daerah kan, yang disubsidi oleh pemerintah daerah. Benar. Kadang kalau misalnya UMKM itu balik lagi, kadang mereka terkendala adalah dari pengembangannya ya, gitu kan.
mereka akhirnya mencari support. Iya. Dan memang akhirnya mereka mencari support untuk bagaimana sih cara mengembangkannya. Memang program-program memang sudah ada yang berjalan, tapi belum bisa mengcompile semuanya ya. Coba saya tanya gitu, ke Dinas Pak. UMKM, Dinas Koperasi UMKM. Dia punya nggak program digital? Digital Misalnya marketing mengklik ya. mau produk apa UMKM Iya. ini, kan belum punya juga mereka. Betul. Petanya juga belum ada. Belum gitu. ada. Bagaimana mau memetakan market? Hmm. Di sini sistemnya juga belum punya di dinas. Terus nanti ini harus satu kesatuan antara sistem, program, anggaran, sama support dan market. Nah itu. Gitu. Semoga memang akhirnya dari kepemimpinan Papa di Komisi 2 mendapatkan jalan yang semakin terbuka. Ya mudah-mudahan Pak. sejalan dengan bupatinya. Harus ya Pak ya. Karena di kabupaten itu harus sama bupati tanda tangannya. Iya benar. Gitu. Iya, luar biasa. Mudah-mudahan nanti kepemimpinan baru ini lebih pro UMKM nih. Amin, Benar. amin. Tapi kalau kita melihat iklim perekonomian juga yang ada di Kabupaten Tasikmalaya, digadang-gadang Kabupaten Tasikmalaya salah satu tempat investasi yang bagus nih. Betul. Kayak gitu. Nah, kalau sekarang dilihat seperti apa Pak? Fenomena untuk investasi di Kabupaten Tasikmalaya. Ya tinggal ada political will yang jelas dan terarah dari pemimpin yang ada di Kabupaten Tasikmalaya. Semua stakeholder harus bersama-sama melakukan komunikasi yang baik untuk memancing atau menyediakan lahan-lahan untuk investor. Ini kan kuncinya komunikasi. Dari mulai perencanaan itu tidak cukup, support perencanaan tidak cukup, support anggaran tidak cukup, tapi harus ada komunikasi yang berjalan antara semua stakeholder. Saya rasa untuk investasi banyak sekali di Kabupaten Tasikmalaya. Banyak sekali. Kita punya pantai, kita punya laut, kita punya gunung, kita punya kebun. Iya. Apa sih bedanya Taraju dengan Pangalengan? Gitu? Iya. Apa sih Taraju bedanya dengan Lembang sama-sama Iya. kebun teh gitu kan? Kira-kira. Tapi itu. infrastrukturnya kalau belum dibangun, terus political will dari pemerintah juga belum begitu maksimal untuk mendatangkan investor. Apalagi kalau saya di Komisi 2 kan saya menangani aset. Di BPKPD itu ada kabin aset. Iya. Banyak aset-aset kita yang belum digunakan secara maksimal untuk menggenjot PAD. Kita banyak punya 100 lebih titik aset di wilayah Kota Tasik. Di sekitaran Hajet itu, Jalan Hajet di perkotaan itu Masih milik kita. banyak milik Kenapa nggak kabupaten. dimanfaatkan? Iya, Gitu. iya. Nah, berarti kan perlu ada kebijakan yang jelas untuk Betul. mengurus itu. Nah itu, karena memang sebenarnya kalau Kabupaten Tasikmalaya ini ada untuk investasinya sangat potensial sekali ya Pak ya. Boleh nggak saya Potensial. ngomong PAD yang masih minim? Endingnya ke sana ya Pak ya berarti ya? PAD kita tuh masih minim. Kalau dibanding 27 kabupaten kota, dari nilai APBD kita yang besar sekali 3,5 triliun kurang lebih, APBD kita hanya 3-4%. Jadi kemampuan fiskal kemandirian kita tuh hanya 3-4%. Nah makanya saya mendorong dalam bidang aset, optimalisasi aset, sertifikasi aset. Oke. Teh Riri tahu kalau itu jalan itu harus disertifikatkan. Jalan itu harus disertifikatkan Teh. Kalau sudah disertifikatkan itu kita bisa dapat PAD. Banyak di situ tiang-tiang alat komunikasi, telepon, kabel optik, banyak yang digali-gali kan pinggir jalan kita. Nah kalau jalannya sudah bersertifikat, kita bisa mengut PAD dari sana, retribusi. Dan itu juga menjadi salah satu kendala kenapa akhirnya mungkin investor-investornya itu belum bisa berinvestasi dengan maksimal di kabupaten mungkin ya Pak ya. Nah itu yang masuk oleh saya, yang dimaksud oleh saya political will itu dari sisi regulasi kebijakan dan lain sebagainya. Padahal potensi investasinya luar biasa. Wah, apa sih bedanya kita dengan Garut? Iya, apa benar. sih bedanya kita dengan yang punya pantai Karawang? Gitu. Iya benar. Apa sih yang bedanya kita dengan daerah-daerah lain? Apalagi dengan adanya pemberitaan akan adanya pintu tol. Wah, itu sebenarnya proyek yang sangat luar biasa. Nah, kan itu juga saya menantang kepada pemerintah. Kenapa tidak disediakan dari sekarang pembebasan lahan jalan? Oke, karena memang butuh waktu yang panjang untuk itu kan. Iya, gimana kalau ada gerbang tol di Singaparna, jalannya mau kemana? Iya benar. Padahal gerbang tol itu sangat dinanti-nantikan oleh banyak daerah, Pak. Benar kan? Benar. Betul. Masa sih harus ke jalan-jalan yang ada sekarang? Iya, wah, benar. pasti kredit lah kalau ada gerbang tol di Singaparna. Ini betul.
terus kita belum membuka ruas jalan baru di sekitaran Singaparna, itu akan kredit. Nah itu, karena memang kalau misalnya kita ngomongin soal investasi itu sebenarnya Kabupaten Tasikmalaya sangat potensial sekali. Hanya masih banyak sekali kendala yang harus dibenahi ya Pak ya. Kalau dari sektor investasi itu mungkin kendala-kendalanya. Kalau dari sektor pertanian, perikanan, karena kan kalau misalnya saya tahu Tasikmalaya itu punya potensi besar sekali di sektor pertanian, sektor perikanan. Tapi ternyata melihat situasi ekonomi yang nggak stabil, kondisi kedua sektor itu sekarang kayak gimana Pak? Kalau saya lihat hari ini konsennya ya di Dinas Pertanian Ketahanan Pangan itu adalah sesuai dengan arahan pemerintah pusat. Mereka tuh konsen di ketahanan pangan. Iya. Hari ini hasil RDP kita dengan Dinas Pertanian bahwa stok serapan gabah itu sampai kepada 22.000 ton. Jadi artinya dengan serapan gabah dari petani dengan harga 6.500 atas instruksi Presiden, dan itu memang dilaksanakan oleh mereka. Jadi saya sedang bangga sekali dengan Komisi 2 hari ini, di tengah-tengah ada program Bapak Presiden tentang ketahanan pangan, tentang serapan gabah. Petani sekarang bahagia alhamdulillah dengan harga segitu. Jadi stoknya melimpah. Ini kan dibeli sama Bulog. Terus pupuk saya cek, karena ini tugas Komisi 2 juga. Berapa sih pupuknya, kurang nggak gitu kan? Karena Kementerian Pertanian ini tidak boleh kurang pupuk. Ya saya cek bahwa sekarang hasil LDKK itu sudah ada kuota kalau di pupuk. Kuotanya itu sudah 12.000 ton. Dari kebutuhan 17.000. Kenapa kurang 30%? Karena nanti melihat musim katanya gitu. Tapi saya yakinkan bahwa Pak Kadis ini aman ya, stok pupuk aman Pak. Aman, betul. Jadi jangan ada di sisi lain pemerintah pusat menggenjot ketahanan pangan dalam bidang padi misalnya. Di sisi lain infrastrukturnya atau pendukungnya itu terkendala, semacam pupuk. Terus serapan gabahnya nggak dibeli. Ternyata alhamdulillah saya cek itu dibeli. Sudah aman ini sekarang sedang ada bahagialah petani yang di sawah. Benar. Terus kurangnya apa? Traktor. Kurangnya apa? Alat untuk panen, Power Star kayak gitu. Yang kayak gitu tinggal ajuin lagi. Ajuin lagi, betul. Tapi memang sejauh ini sih sektor pertanian ini aman ya Pak aman. Memang melihat waktu kemarin mau hari raya besar juga kan aman. Karena kan biasa kalau hari raya besar itu orang-orang itu khawatir dengan stok gitu kan, mereka panik buying akhirnya gitu. Tapi ternyata memang Riri panik nggak kemarin? Aduh, saya panik Pak, karena kan sempat nggak ada ya, ada beberapa daerah yang memang agak kesusahan misalnya beras ada? Iya, tapi ada di beberapa daerah, tapi mungkin itu karena ada pihak-pihak tertentu mungkin yang menimbun untuk bisa mendapatkan harga lebih tinggi dan lain sebagainya. Tapi sejauh ini akhirnya sinergi kolaborasinya sangat baik, apalagi Kabupaten Tasikmalaya ini kan salah satu penghasil produsen ya Pak ya, yang itu luar biasa sekali, emang paling aman, bener, ini luar biasa. Ya kita dorong lah itu, biar selaras dengan pemerintah pusat. Benar. Kalau misalnya masalah yang paling mendesak nih Pak sekarang, kira-kira mau paling mendesak apa sih? Yang di halam apa itu? Yang ada di Komisi 2 ini, yang kayaknya ini paling mendesak nih. Oh gitu. Kayak gimana nih? Yang paling mendesak, yang terus saya perhatikan hari ini, pertama tentang pengisian direksi di BUMD. Karena hampir semua direksi di BUMD kita itu sudah habis. Di BPR Arta Sukapura saja itu sudah hampir setahun lebih itu kekosongan direksi. Baik. Jadi jangan sampai di tengah-tengah kepercayaan masyarakat kepada LJK kita, Lembaga Jasa Keuangan kita, masyarakat banyak menyimpan dana di BUMD kita, tapi di sisi lain si pemilik tidak serius mengisi jabatan-jabatan direksi tersebut. Karena ini sangat penting untuk manajemen sumber daya ini sangat penting. Benar, trustnya masyarakat juga kan akhirnya perlu. Saya tidak mau gitu kan ketika nanti ada berbalik arah dari percaya ketidakpercayaan. Betul. Itu yang saya perhatikan hari ini dan saya konsen di sana gitu. Termasuk di LJK yang lain gitu. Ini harus ada penyelamatan ini harus segera diisi dan ini harus diperhatikan. Bahkan yang sesuai POJK 7 2024 ini kan harus ada konsolidasi nanti. Kita kan punya LJK beberapa ya, ada CIJ, ada Galunggung, ada Sukapura, ada LKM. Nah, menurut POJK itu
itu harus terjadi konsolidasi. Harus ada hanya pemerintah daerah itu hanya mempunyai 1 BPR. Dan diperbolehkan 2. Bagaimana 2? Itu yang pertama syariah, yang kedua konven. Nah, itu yang paling mendesak menurut saya hari ini, bahwa saya berharap kepada bupati nanti, apalagi sebentar lagi mungkin ada bupati terpilih ya, ini harus segera mengisi direksi-direksi itu. Supaya untuk apa? Untuk menjaga trust dari masyarakat. Iya benar-benar, jangan sampai kepercayaan masyarakat jadi hilang ya Pak. Kalau saya lihat kan itu bagus-bagus kinerjanya, benar, betul dan sekali. Kepercayaan dibuktikan dari mana? Dari simpanan pihak ketiga. Itu cukup lumayan besar kan. Galunggung saja hampir 400 miliar. Wah, luar biasa. Sukapura hampir 300 miliar. CIJ hampir 300 miliar. Itu kalau digabung asetnya itu akan menjadi 1 triliun lebih. Iya benar. Nah, makanya ini harus serius. Kita mendorong itu serius deh. Ini yang paling mendesak. Yang paling mendesak. Karena ini juga menyumbang PAD ke kita. Iya benar. Itu hal-hal yang itu. Iya benar. Terus dibanding sama yang lain-lainnya juga masih banyak. Optimalisasi aset lagi. Yang tadi Bapak yang sampaikan tadi saya sampaikan. Benar. Tolong itu share optimalisasi aset yang ada di kota yang potensi itu segera dioptimalkan penggunaannya, termasuk sertifikasi aset-aset di infrastruktur kita, terutama di jalan. Supaya apa? Karena supaya PAD kita tidak rendah lagi. Iya, benar. Gitu. Ini luar biasa. Harapannya deh terakhir menutup sesi ini Pak, harapannya untuk masyarakat, petani, nelayan, para pelaku UMKM, harapannya itu seperti apa? Harapannya harapan dari saya ya, saya mengajak bahwa hari ini program pemerintah pusat, pemerintah provinsi, mudah-mudahan nanti selaras dengan pemerintah Kabupaten Tasikmalaya. Karena saya merasakan aura yang positif dari program-program Bapak Presiden. Aura positif dari program-program gubernur. Yang mana dalam hal ini harus kita dukung, harus kita jaga program-program ini supaya berjalan dengan baik. Artinya saya mengajak kedepankan kondusivitas, kedepankan kerja bareng, apalagi sebagai leading sektor pemerintahan, terutama untuk masyarakat, tinggal menerima apa yang menjadi program pemerintah hari ini, gunakan sebaik mungkin. Karena pemerintah juga sekarang sudah punya data-data yang tunggal untuk berbagai macam program. Banyak program-program yang menarik, dari mulai makan bergizi, gratis, koperasi merah putih, gitu kan, termasuk program-program cek kesehatan gratis dari pemerintah pusat. Karena kita apa? Karena saya kenapa saya ngomong pemerintah pusat, pemerintah provinsi, kita masih ketergantungan. Makanya mengajak kepada masyarakat, berbahagialah hari ini kita punya Bapak Presiden, punya Bapak Gubernur, dan mudah-mudahan punya pemimpin yang baru di Kabupaten Tasikmalaya. Semoga selalu bahagia. Iya benar. Ini luar biasa. Kalau ngomongin soal ekonomi itu emang panjang ya. Karena ini salah satu sektor yang memang dekat dan sangat dirasakan oleh masyarakat ya. Dan tentunya kalau balik lagi ke ngobrolin soal ekonomi itu nggak ada habisnya Pak. Tapi kalau sampai besok kayaknya ini bisa lah podcastnya kalau ngomongin ekonomi. Bisa lah, apalagi dengan Teh Riri kan udah biasa. Tapi ya, kita harus akhiri untuk Citra Parlemen hari ini. Yang tentunya luar biasa. Terima kasih banyak. Pokoknya jangan lelah untuk meningkatkan perekonomian masyarakat bersama dengan Komisi 2. Siap. Terima kasih, kita pamit. Terima kasih untuk sahabat parlemen. Ketemu lagi di episode selanjutnya. Assalamualaikum. Salam.